Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 September 1918. Pria Tapanuli ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadat. Ia dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadat. Ayahnya yang bernama Haji Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Zahara Lubis. Ayahnya adalah anggota Pergerakan Serikat Islam di Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, pasukan yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September ataupun yang sering disebut dengan G30 SPKI mencoba untuk menculik 7 perwira angkatan darat anti-komunis yang termasuk diantaranya Nasution. Letnan Dul Arif dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil militer berjalan menyusuri jalan Teuku Umar yang sepi pada pukul 4 pagi, dan rumah Nasution berada di nomor 40. Penjaga rumah di pos jaga di luar rumah melihat kendaraan yang datang. Tetapi setelah melihat orang-orang itu tentara, dia tidak curiga dan tidak menelpon atasannya. Sersan Ishak yang bertanggung jawab menjaga rumah saat itu berada di ruang jaga di ruang depan bersama dengan setengah lusin tentara. Beberapa di antaranya sedang tidur. Seorang penjaga sedang tidur di taman depan dan satu lagi sedang bertugas di bagian belakang rumah. Dalam sebuah pondok yang terpisah, 2 ajudan Nasution sedang tidur. Seorang letnan muda bernama Pierre Tandean dan ajun komisaris polisi Hamdan Mansur. Sebelum alarm menyala, pasukan Letnan Arif telah melompat pagar dan menguasai para penjaga yang mengantuk di pos jaga dan ruang jaga. Lainnya masuk dari seluruh sisi rumah dan menutupinya dari belakang. Sekitar 15 tentara masuk ke rumah. Nasution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terjaga. Mereka tidak menegar para penjaga yang telah dikuasai, tetapi Nyonya Nasution mendengar pintu dibuka paksa. Dia bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa dan membuka pintu kamar. Ia melihat tentara Cakrabirawa dengan senjata siap menembak. Dia menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Nasution ingin melihatnya, dan ketika dia membuka pintu, tentara menembak ke arahnya. Dia melemparkan dirinya ke lantai dan istrinya membanting dan mengunci pintu. Orang-orang di sisi lain mulai menghancurkan pintu bawah dan melepaskan tembakan-tembakan ke kamar tidur. Nyonya Nasution mendorong suaminya keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Nasution berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan kedutaan besar Irak. Dia ditemukan oleh tentara yang kemudian menembaknya tetapi meleset. Nasution memanjat pembatas rumahnya dengan kedutaan Irak dan mengalami patah pergelangan kaki saat ia jatuh ke halaman kedutaan Irak untuk bersembunyi, dan dia tidak dikejar. Ibu dan adik Nasution, Mardiah, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Mardiah membawa putri Nasution yang berusia 5 tahun, Irma, dari tempat tidurnya. Memeluk erat anak itu dalam pelukannya dan mencoba lari ke tempat yang aman. Saat ia berlari, seorang kopral dari penjaga istana melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Irma tertembak dan menerima 3 peluru di punggungnya. Dia meninggal 5 hari kemudian di rumah sakit. Putri sulung Nasution, Janti yang berusia 13 tahun, dan perawatnya Alfiah sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tandean mengambil senjatanya dan lari dari rumah, tetapi ia tertangkap dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, ia membuat kesalahan dan sudah berada di bawah todongan senjata. Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat ia menelpon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntutnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya dia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Arif dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari ini. Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Tandean pergi dengan mereka.
Hanya Nasution membawa putrinya yang terluka ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Komandan Garnisun Jakarta, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, bergegas ke rumah Nasution. Karel Satsuitubun, seorang penjaga di rumah Wakil Perdana Menteri Indonesia, Johannes Lemena, yang juga merupakan tetangga Nasution, mendengar keributan dan berjalan ke rumah Nasution. Dalam kebingungan, penjaga itu ditembak dan dibunuh. Nasution terus bersembunyi di halaman rumah tetangganya sampai pukul 6 pagi, dan ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki. Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan, karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komando tentara, Nasution kemudian memerintahkan dia untuk mengambil langkah-langkah dalam mencari tahu keberadaan Presiden, menghubungi Panglima Angkatan Laut R.E. Marta Dinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono, serta Kepala Kepolisian Sojipto Jododihardjo, dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Angkatan Udara tidak termasuk karena Panglima Omar Dhani dicurigai sebagai simpatisan G30S. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk pengamanan kota. Sekitar pukul 14, setelah gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Marta Dinata, dan Jodihardjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa ia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Karena itu, ia memerintahkan ABRI untuk membebaskan Presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting, menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Sama seperti Soeharto yang mulai bekerja, tetapi pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat. Dan sekarang ia ingin Pranoto untuk datang menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi, tetapi ia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke markas Kostrad. Nasution tiba di markas Kostrad sekitar pukul 6 sore. Soeharto mulai mengerahkan pasukan Sarwo Edi Wibowo untuk mengamankan Jakarta dari gerakan 30 September. Di sana, Nasution akhirnya menerima pertolongan pertama untuk pergelangan kakinya yang patah. Setelah Jakarta aman, Marta Dinata datang ke markas Kostrad dengan salinan keputusan Presiden yang menunjuk Pranoto. Setelah melihat keputusan tersebut, Soeharto mengundang Marta Dinata dan Nasution ke ruangan untuk membahas situasi. Nasution meminta Marta Dinata bagaimana caranya Presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Marta Dinata menjawab bahwa pada sore hari, ia, Jodihardjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta. Dengan pasukan Sarwo Edi, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan. Soeharto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Untuk membantunya, Nasution memerintahkan Angkatan Laut dan Polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September. Untuk Angkatan Udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak untuk mematuhi perintah Dhani. Pada pukul 6, tanggal 2 Oktober,
Halim berhasil diambil alih dan gerakan 30 September secara resmi dikalahkan.